Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memperjumpakan kita semuanya di tempat yang penuh dengan berkah ini, di masjid yang penuh dengan berkah, rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata ada di antara kita yang saat ini belum niat iktikaf, maka segeralah niat iktikaf. Bagi bahasa Indonesia saja boleh, saya niat iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya, cukup itu ya. Bagi bahasa Arab, nawaitu iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Kemudian kita lanjut lagi bab tentang masalah ada berumah tangga. Mana yang saya kaji ini kitab karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang berjudul Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Adab Islam di dalam mengelola rumah tangga. Nah, sekarang kita masuk, sebenarnya ada satu bab yang kita lompati, yaitu bab tentang hubungan suami istri. Namun karena ini di masjid dan juga saya juga sungkan untuk menyampaikannya, lagi ini juga di streaming gini, karena takutnya lihat anak-anak yang di bawah umur. Intinya saya simpulkan aja ya, bab ini saya buat kesimpulan. Jadi Islam itu juga mengatur sampai detail tentang hubungan kita bersama pasangan. Di antaranya adab-adabnya adalah yang pertama, sebut nama Allah, yaitu menyebut bismillah ketika akan berhubungan dengan pasangan. Kalau bisa jangan lupa doanya Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Itu doa itu dibaca. Kenapa? Karena apabila ditakdirkan dari hubungan itu akan menghasilkan seorang anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh setan selama-lamanya. Dan setelah itu juga ketika hubungan itu ada penutupnya. Jadi jangan terbuka begitu. Ada penutupnya, baik antara suami istri itu adabnya tidak saling melihat. Tidak saling melihat. Kemudian setelah itu juga di antara adab-adab, dan ini sangat penting, adalah tidak boleh membicarakan apa yang terjadi dalam hubungan itu kepada orang-orang yang ada di luar. Jadi nggak boleh menyampaikan. Nggak boleh menyampaikan. Kenapa? Karena maaf, kalau ada suami yang bercerita itu kepada teman-temannya tentang hubungannya dengan istrinya, maka itu berarti suami yang pengkhianat. Kalau ada istri yang cerita, berarti juga istri yang pengkhianat. Bahkan ancaman Nabi itu sangat jelas dalam urusan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan ulama ahli hadis yang lainnya, dinyatakan Rasulullah SAW bersabda, Inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang mendapatkan tempat yang terjelek di sisi Allah di hari kiamat siapa? Ar-rajula yufdi ila mar'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibihi. Ketika terjadi hubungan, kemudian salah satu di antara mereka menyebarkan rahasianya kepada orang lain. Juga pernah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asma binti Yazid, dan suatu ketika beliau duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu juga ada laki-laki, juga ada perempuan yang duduk sama Nabi. Nabi mengatakan, hati-hati, ada laki-laki di sini yang pernah menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya. Ada perempuan istri di sini yang pernah menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan suaminya. Maka semuanya terdiam. Asma bin Yazid mengatakan, wallahi ya Rasulullah, innahum la yaf'aluna wa innahunna la yaf'alna. Ya Rasulullah, benar laki-laki ada yang begitu dan perempuan juga ada yang seperti itu. Apa kata Nabi? Fala taf'alu, jangan kamu lakukan itu. Fa innama mathalu dzalik mathalu syaitanin laqiya syaitana fa ghasyaha wan nasu yadurun. Itu sampai terjadi perumpamannya seperti setan laki ketemu sama setan perempuan dan akhirnya semuanya bisa lihat.
Alhamdulillah min dari kita adab-adabnya di dalam hubungan suami istri. Sekarang kita lanjut bainal aba wal abna, antara ayah dan anak, antara orang tua dan anak gitu. Nanti antara anak ke orang tua juga ada, nanti ada waktunya. Ini dua di sini komplit. Di antara tugas ayah orang tua, al-adab allati takhussu alaqatil aba bil abna, adab-adab yang khusus untuk hubungan antara orang tua kepada anak. Lebih orang tua disebut aba, maksudnya ayah dan ibu. Yang pertama adalah husnu ikhtiyari ismil walad, yaitu memilih nama yang baik untuk anak. Bitasmiyatihi bi ismin hasanin syarif wa talqibihi laqaban jamila, dengan ngasih nama yang baik dan nama yang mulia, ngasih gelar juga dengan gelar yang baik. Fasyaraful ismi li sahibihi wa husnul laqab rif'atun lil mulaqab bih. Sesungguhnya nama yang mulia itu akan menjadikan pemilik nama itu juga mulia. Itu juga gelar yang mulia juga menjadikan pemilik gelar itu menjadi mulia. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul asma'al hasanah wa yughayyirul asma'al qabihah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyukai nama-nama yang baik dan sering merubah nama-nama yang buruk. Jadi sahabat itu ada nama yang buruk diganti sama Nabi. Namanya nar itu api, diganti sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian setelah itu wa asyraful asma'i maka muwafiqan li asma'il anbiya. Ya, nama yang terbaik itu gimana? Apa nama yang terbaik? Nama yang sesuai dengan namanya para nabi. Wa ahabbul asma'i ilallahi azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah, hambanya Allah. Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Abdurrahim, hambanya Ar-Rahim. Begitu. Wa qaul asma'i maka muwafiqan li asma'il kafirin musyabbihan alqab al-musyrikin. Dan nama yang terburuk itu adalah nama yang sama dengan namanya orang-orang kafir atau sama dengan gelarnya orang-orang musyrik. Kan Nabi SAW beliau bersabda, min haqqil waladi 'alal walidi ayu hassina id adabahu wa yuhassina ismahu. Rawahul Baihaqi. Nabi SAW bersabda, haknya anak, ini haknya anak yang merupakan kewajiban orang tua adalah orang tua wajib memberikan pendidikan yang baik dan memberikan nama yang baik. Jadi nama yang baik itu adalah haknya anak kita, gitu ya. Dan beliau di sini kemudian Syed Maliki mengungkapkan rasa kecewanya. Wala nadri limadza yatrukul muslimun asma'al Islam al-mubarakah. Saya tidak tahu sekarang ini. Orang-orang Muslim sekarang ini kok ninggalkan nama-nama Islami, wa yasumuna auladahum bi asma' mubhamatin mutlaqah, dengan nama-nama yang tidak jelas. Nama Islami ditinggal, nama yang tidak jelas dipakai. Limadza la yusammil muslimuna auladahum bi Muhammad? Kenapa orang-orang Muslim kok enggak ngasih nama anaknya itu dengan nama Muhammad, wa Ahmad, nama Ahmad, nama Ibrahim? Wa limadza la yusammuna banatahum bi Fatimah wa Zainab? Anak perempuan mereka kasih nama Fatimah, Zainab. Jadi sadhadi asma radhiyah lahum Islam. Bukankah ini nama yang indah yang diridhoi oleh agama Islam? Alam yahtarha Rasulullah SAW li abnaihil kiram. Bukankah ini nama sudah Nabi pakai untuk putra-putranya yang mulia? Ayuqallidunal ajanib fi kulli syai' hatta fi tasmiyati auladihim. Kalian meniru orang kafir, meniru orang-orang luar Islam sampai namanya mau kalian tiru juga. Apakah kalian tidak dengar sabda Nabi Muhammad SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk golongan daripada kaum tersebut. Dan setelah itu dalam mengatakan bahwasanya sesungguhnya
kebaikan itu ketika ada pada nama-nama yang baik. Dan kalau memberikan julukan juga dengan nama-nama yang baik. Jadi milih nama itu penting. Kalau orang Jawa itu kan ada istilah asmo kinaryo joko. Nama itu adalah doa. Itu sesuai dengan ajaran Islam. Nama itu adalah doa. Orang itu kalau mau kasih nama anaknya itu harus kasih nama yang benar. Kenapa? Itu haknya anak loh. Anak itu berhak mendapatkan nama yang benar, nama yang baik, nama yang pas. Jangan sampai orang tua ketika anaknya lahir ngasih nama anaknya dengan nama pelawak yang terkenal di zaman itu. Ini pelawak terkenal lucu. Anaknya gede, pelawaknya udah mati. Mending kalau mati, kena kasus narkoba. Akhirnya anaknya dibully, dihina karena bapaknya nggak becus kasih nama. Jadi kasih nama tuh yang wajar gitu loh. Kasih nama itu yang wajar. Kasih nama itu yang masuk akal aja. Nah, dulu pernah waktu kita masih SMA itu ada guru kita yang cerita, itu dia pernah ngabsen itu ada yang namanya Muhammad Hitler Rodius Iqbal Ibnu Tina Sajita. Jadi namanya top ini. Muhammad Hitler Rodius Iqbal Ibnu Tina Sajita. Muhammad nama nabi ya. Hitler kan nama pembunuh itu. Hitler nama pembunuh. Rodius itu kan biasanya nama orang bukan orang Islam ya kan? Franciscus kan bukan nama Islam. Iqbal nama ulama. Terus Ibnu Tina Sajita ternyata nama orang tuanya Martinah dan Sugito. Akhirnya dibuat Ibnu Tina Sajita tadi itu. Ya, jangan kasih nama begitu. Kasih nama itu yang nama yang Islami ya, gitu. Islami. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, innakum tut'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya kamu tuh dipanggil di hari kiamat dengan namamu dan namanya ayah-ayahmu. Fa ahsinu asma'akum, maka jadikanlah namamu itu nama-nama yang baik. Jadi kita tuh disuruh kasih nama dengan nama yang baik, nama yang maknanya baik, begitu ya, nama yang baik. Saya nggak ngomong harus nama Arab loh ya, harus nama Arab nih. Kalau nanti dipotong video dikira rasis nanti. Cuma memang contoh-contoh di sini mengatakan ya kamu kalau mau kasih nama ya kasih namanya seperti namanya para nabi. Nama para nabi nggak semuanya Arab. Nama Musa itu bukan bahasa Arab itu, bukan itu bahasa selain Arab, bahasa Ajam. Itu bukan bahasa Arab itu. Nah, nama Muhammad Arab itu ya, Muhammad Arab itu. Muhammad artinya yang berulang kali dipuji. Kasih nama dengan nama Muhammad. Atau yang nama-nama yang menunjukkan pujian pada Nabi. Ada nama Ahmad, Hamid dan lain sebagainya kan ada itu ya. Atau juga dengan nama para Nabi, Musa, Isa, Ibrahim, Yahya. Kemudian setelah itu juga ada, boleh silakan, tidak ada masalah ya. Kemudian kalau mau pakai namanya para sahabat juga boleh. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kan orang mulia itu, ya kan? Atau dengan nama-nama yang tadi ada abdunya, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, lagi siapa? Abdul Wahid. Silakan, tidak ada masalah. Atau dengan nama-nama yang lainnya yang punya makna-makna yang bagus ya, nama yang bagus. Jadi pilih nama itu juga harus pakai ilmu. Ya, saya pilih nama berdasarkan Al-Quran. Buka yang saya tunjuk itu namanya. Ternyata namanya kafaru, orang-orang kafir. Jangan asal. Buka lagi Fir'aun, dikira nama bagus. Ini kan ada di Quran, iya ya. Setan juga ada di Quran namanya. Jadi bukan itu, kasih nama dengan nama yang baik begitu.
kasih nama Muhammad gimana? Tidak apa-apa. Katakan kalau ada satu rumah tangga itu ada yang namanya Muhammad, rumah tangga itu diberkahi sama Allah insyaallah. Rumah tangga ada yang namanya Muhammad, insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di situ ada nama yang Allah pilihkan untuk manusia yang Allah paling cintai. Dan indahnya rumah itu sering disebut nama Muhammad, 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 begitu ya. Cuma sekarang ini saya bingung nih, orang-orang sekarang ini kalau punya anak namanya Muhammad, maksudnya apa? Mati itu artinya mata, mati artinya itu. Artinya telah mati, telah mati. Bukannya dengan dipotong-potong ya. Namanya Abdullah, Dul. Jangan itu, panggil nama yang komplit. Abdullah, Abdurrahman, Man itu artinya siapa? Abdurrahman, Abdullah. Masa pelit? Maksudnya, kalau namanya misalnya Joni, apa? John, terserah itu ya. Apa? Monggo. Kalau namanya dengan nama yang mulia itu nama itu adalah doa, maka hendaknya disisipkan nama-nama yang bagus tadi ya. Itu. Nah, coba kita lihat nih, Nah, para ulama itu kalau ngasih nama anaknya, masya Allah ya. Nama itu ada maknanya. Anak perempuan kasih nama Fatimah. Kenapa kok dipilihkan untuk putri Nabi yang dicintai namanya Fatimah? Ini kan bulan Jumadil Akhir ini kan bulannya Sayyidatina Fatimah Zahra. Kenapa putri Nabi kasih nama Fatimah? Fatimah itu artinya yang ditepis, yang menepis. Li'annallaha fatamaha wa muhibbiha minan nar. Sesungguhnya Allah akan menepisnya dan menepis semua pecinta Fatimah daripada siksa api neraka. Karena nama Fatimah kan nama indah ya. Nama yang bagus. Nama misalkan Zahra, misalkan Zainab, nama istri Nabi Khadijah. Nama-nama yang bagus itu ya. Jadi pilih anak itu dengan nama yang bagus. Jangan kasih dengan nama-nama yang nggak jelas ya. Saya masih ingat dulu itu kalau nggak salah mungkin sekitar 14 tahun yang lalu saya lagi duduk sama abah saya waktu itu, datang tamu, mertua sama menantu lagi ributnya apa? Ternyata baru punya cucu. Yang laki, yang menantu pengen kasih nama pakai namanya artis. Yang mertuanya pengen ngasih nama pakai namanya ulama. Akhirnya tidak klop, nama ulama digabung sama nama artis jadinya aneh. Kan tidak masuk kan ya kan? Misalkan Ahmad Jodi kan tidak bisa misalkan, kan tidak pas. Nah akhirnya datang waktu itu ke abah saya, kata abah saya dibilang gini loh, kamu mau kasih nama artis silakan, tapi kamu pikirin dulu. Kalau ulama itu yang dipakai untuk namanya anak kamu, namanya kan harum terus ulamanya. Anak kamu ikut harum dengan namanya ulama itu. Tapi kalau pakai namanya artis itu, coba kamu bayangkan 5 tahun lagi mungkin dia udah gak terkenal, kamu nyesel ya dikasih nama itu. Setelah itu iya kalau cuma gak terkenal, kalau kena kasus gimana? Subhanallah, akhirnya mau pakai nama ulama. Subhanallah, beberapa tahun kemudian nama artis yang dimaksud itu kena kasus video porno. Coba jadi pakai nama itu beneran apa nggak malu? Iya kan? Makanya kasih nama anak itu ada ilmunya, jangan sembarang. Dulu orang-orang jahiliyah itu sering dirubah namanya sama Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika putranya lahir, Sayyidina Ali kan senang perang, kasih nama putranya kalau kasih nama Harb, tapi enggak, kasih nama Hasan. Dan punya anak yang kedua, wah pengen kasih nama lagi Harb, perang. Nabi enggak, kasih nama Husain. Kata Husain itu artinya sama, kebaikan. Kasih nama begitu, kasih nama dengan nama-nama yang baik. Dan itu adalah ajaran daripada para ulama dan ajaran dari syariat Islam,
merupakan haknya anak itu adalah nama yang baik. Ayyuhassina ismahu, untuk menjadikan namanya anak itu baik. Yuhassina. Nah, kalau Anda belajar tata bahasa Arab, hassana yuhassinu. Yuhassin itu artinya fi'il mudhari yang bermakna berkesinambungan. Ayyuhassina ismahu, pilih nama yang nama itu baik dan akan terus baik sampai anak itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pilih nama dengan nama yang saat ini baik, besok akan baik, dan ketika menghadap Allah juga itu adalah nama yang baik. Pilih nama dengan nama seperti itu. Adalah nama dengan nama seperti itu merupakan ajaran daripada para ulama. Gitu ya. Itu tentang masalah nama. Kemudian adab yang berikutnya, ini nanti ada berapa adab nanti ya? Ada banyak kok ini. Ada 9. Hari ini kita bahas 2 ya. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Wa minal adab al-islamiyyati fi hadzal majal, dan termasuk adab-adab Islam di dalam masalah ini, annahu yanbaghi lil walid an yahnika sya'ra ra'sil maulud wa yazinahu thumma yatasaddaq bi wazni. Itu kalau punya anak, itu rambut anaknya dipotong. Setelah itu ditimbang paling berapa gram, nanti sedekah emas atau perak seberat itu. Begitu. Kemudian wa ayya'uqanhu fil yawmi sabiq min wiladatihi. Nah, setelah itu akikah. Sunahnya dari ke-7, tapi nggak dari ke-7 nggak apa-apa, yang penting sebelum anaknya balik. Wal aqiqatu sunnatun muakkadatun min sunanil Islam. Akikah itu adalah sunnah yang sangat ditekankan, termasuk sunnah-sunnah agama Islam. Wa hiya ibaratun an syataini tudbahani 'anil ghulam wa syatin wahidatin tudbahu 'anil jariyah. Akikah itu kalau punya anak laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Apa gunanya? Syukran lillahi ala ni'matil wiladah. Bersyukur alhamdulillah punya anak lahiran. Wa tausi'ah 'alal muhtajin, berbagi kepada orang-orang yang memerlukan. Wa idkhalan lil farah wa surur 'ala ahli dari jami'an, dan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang di rumah itu dan di keluarga-keluarga sekitarnya. Jadi sunnah anak itu setelah dikasih nama yang bagus, potong rambutnya, sedekah dengan emas atau perak sebesar seberat rambutnya itu, kemudian akikoh. Itu 2 ekor kambing kalau laki-laki, perempuan 1 ekor kambing. Ustaz, saya belum mampu. Tidak apa-apa, tidak wajib. Tidak wajib. Saya mampu yang baru 1 dulu. Nanti saya tahun depan mampu lagi 1. Tidak apa-apa, 1 lagi. Jadi dicicil boleh. Asalkan 1 ekor ya. Jadi, Ustaz, saya kepalanya dulu, nanti saya sampilnya. Tidak bisa kalau begitu. Nanti saya, terus jeruannya gimana nanti? Ya bisa, jadi dicicil 1 ekor, dicicil kepalanya dulu, sambil 1, sambil 2, sambil 3, sambil 4, tidak bisa. Boleh, tidak apa-apa. Jadi yang ikut 1 ekor, nanti mungkin ketika ada momen apa nanti 1 ekor lagi, silakan dibagikan kalau bisa dalam keadaan sudah matang ya. Kalau korban kan wajib dalam keadaan mentah, kalau ekor dalam keadaan sudah matang. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Yang di masjid bisa langsung angkat tangan, yang di rumah silakan WhatsApp ke nomor